Om Swastiastu, selamat pagi dokter dan selamat pagi kepada rekan-rekan dokter muda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yuwana dan pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai opioid pada manajemen nyeri. Nah, sebagai pendahuluan bahwa opioid itu merupakan salah satu perawatan perioperatif modern dan sering sekali digunakan dalam manajemen nyeri, khususnya pada manajemen nyeri perioperatif. Nah, opioid atau opium poppy ini berasal dari getah tanaman Papaver somniferum. Dan opioid sering digunakan dalam praktek klinis anestesi karena yang pertama itu mudah didapat, kemudian murah dan efektif. Dan pengertian dari opioid sendiri adalah semua zat, baik itu natural maupun yang sintetis yang memiliki sifat seperti morfin. Nah, kita lanjut pada nyeri. Jadi, pengertian nyeri menurut International Association of Study of Pain itu merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan, yang dimana diakibatkan oleh adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut, di mana nyeri selalu bersifat subjektif. Nah, kita lanjut ke mekanisme nyeri. Ya, jaras suatu nyeri ini dimulai dari transduksi yang pertama. Jadi pada transduksi itu, pada saat terjadi stimulus atau sebuah trauma, itu tubuh kita akan mengeluarkan sebuah mediator inflamasi yang nantinya akan ditangkap oleh peripheral nociceptor yang nantinya akan diubah menjadi sebuah impuls dan akan ditransmisikan ke medula spinalis di cornu dorsalis, dan di sana nanti akan dimodulasi dan juga diantarkan melewati jaras ascending ke thalamus, tepatnya di korteks dari somatosensoris, dan di sana akan dipersepsikan menjadi sebuah nyeri. Kemudian kita lanjut ke penanganan nyeri akut berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiology atau WFSA, di mana yang pertama nanti akan diberikan opioid yang kuat, baik itu secara injeksi maupun yang lokal anestesi. Kemudian apabila nyerinya sudah berkurang, nanti akan dilanjutkan ke opioid via oral, dan selanjutnya nanti akan diberikan aspirin maupun NSAID. Nah, kemudian ini penanganan nyeri menurut WHO, di mana pada pemberian opioid ya pada step 3 terdapat perbedaan antara awal A dan B. Nah, pada step 3 apabila nyerinya sudah berkurang nanti akan menurun ke step 2, yaitu pemberian dari opioid yang mild dan juga non opioid maupun yang adjuvan. Nah, akan tetapi perbedaannya di sini apabila nyerinya semakin bertambah dan sudah diberikan di step 3, nanti akan dilanjutkan ke step 4 berupa teknik invasif maupun yang minimal yang diberikan pada penanganan nyeri, perubahan dan penanganan nyeri dari WHO ini. Nah, kita lanjut ke klasifikasi dari opioid. Nah, klasifikasi dari opioid ini salah satunya ada opiat, itu merupakan derivat dari opium ya, seperti morfin, kodein maupun tebain. Dan ada juga yang semi-sintetis, itu seperti indromorfon, oxymorphone, levopanol, maupun yang oxycodone maupun hidrocodone. Dan seperti selanjutnya ada agonis maupun yang antagonis, seperti nalbuphine, butorphanol, kemudian ada yang parsial agonis seperti buprenorphine, dan antagonis naloxone maupun yang naltrexone. Ada juga yang opioid yang sintetik ya, seperti golongan penylpiperidine, kemudian golongan dipenylpropilamin maupun yang kompleks analgesik. Dan yang terakhir ada yang endogen opioid ya, seperti enkephalin, endorfin maupun dinorfin. Nah, terdapat reseptor-reseptor opioid ya, ada 4 major yang subtype-nya. Yang pertama ada delta, ini lokasinya pada otak ya, seperti pontin nuclei, amigdala, olfactory bulbi maupun yang di deep cortex. Dan fungsinya adalah sebagai analgesik, efek antidepresan maupun yang physical dependent. Kemudian yang reseptor yang kedua ada reseptor kappa, ini lokasinya di otak, di brain, di hipotalamus, periaqueductal gray maupun yang di claustrum.
dan di spinal cord seperti substansia gelatinosa. Fungsinya adalah sebagai spinal analgesi, sedasi, miosis maupun penghambatan dari pelepasan dari ADH. Kemudian yang ketiga ada reseptor mu. Ini letaknya pada otak, di korteks, di lamina 3 maupun 4, kemudian di talamus, triosom, periaqueductal geri, kemudian di spinal cord ada substansia gelatinosa dan di intestinal tract. Nah, untuk efek reseptornya ini berbeda-beda, baik pada reseptor mu yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada efek dari mu pertama itu supraspinal analgesi, physical dependence, kemudian efek reseptor yang mu yang kedua ada respiratory depression, miosis, euforia, maupun yang penurunan dari motilitas dari gastrointestinal, maupun yang physical dependence. Akan tetapi pada reseptor mu3 itu masih belum diketahui efeknya. Kemudian yang keempat ada reseptor dari nociceptin, itu lokasinya pada otak maupun pada hipotalamus, dan efeknya adalah anxiety, depresi, appetite, maupun yang perkembangan dari toleransi dari mu agonis. Nah, untuk reseptor opioid ini terdapat perbedaan-perbedaan efeknya, baik itu di antara reseptor mu, reseptor kappa, maupun reseptor delta. Ya, perbedaan-bedanya sesuai pada tabel. Nah, kemudian kita masuk ke tempat kerja opioid pada jalur nyeri. Nah, secara umum untuk tempat kerja opioid ini terdapat pada transduksi, kemudian pada transmisi juga terdapat tempat kerjanya, kemudian dimodulasi juga dan di persepsi. Dan reseptor opioid juga ditemukan pada di nosisensor. Nah, lokasi reseptor opioid ini tersebar pada susunan saraf pusat ya. Salah satunya ada di nosisensor yang reseptor mu ini yang dominan, ya dominan reseptor mu, kemudian di spinal cord juga dominannya reseptor mu, kemudian juga ada di brainstem, di limbic system maupun di cortex. Nah, kemudian untuk mekanisme kerja opioid. Nah, mekanisme kerja opioid ini dari reseptor opioid ya, di sini yang paling dominan itu adalah reseptor mu. Nah, sebagai ilustrasi atau sesuai dengan gambar, pada gambar bahwa apabila terdapat stimulus nyeri yang diterima oleh saraf aferen yang pertama, itu akan menyebabkan proses depolarisasi pada saraf tersebut. Nah, apabila teraktivasi dari reseptor mu oleh senyawa opioid, itu akan menghambat dari masuknya influx dari kalsium. Dan nantinya akan menyebabkan terhambatnya pelepasan neurotransmitter dan mengaktifkan dari kanal dari kaliumnya dan menyebabkan hiperpolarisasi sel neuron sehingga tidak terjadi depolarisasi dari saraf aferen yang kedua dan tidak terhantarkannya dari impuls nyeri tersebut. Nah, kemudian mekanisme kerja opioid ini terdapat mekanisme kerja baik itu di otak maupun yang pada medula spinalis, di mana pada medula spinalis seperti yang dijelaskan tadi bahwa pada medula spinalis ini terdapat dari reseptor mu, ya dominasi reseptor mu-nya ini bekerja untuk menghambat dari masuknya dari kalsium, di mana mencegah pelepasan dari neurotransmitter dan nantinya akan mengaktifkan dari kanal kalium yang nantinya akan mengakibatkan dari hiperpolarisasi. Akan tetapi pada otak itu lebih kepada penghambatan pelepasan GABA, di mana GABA ini bersifat inhibitorik ya, sehingga menyebabkan peningkatan inhibisi nyeri pada otak ya, dan nyerinya nanti dimodulasikan lebih rendah lagi, nanti akan dimodulasikan lebih rendah lagi karena penghambatan dari pelepasan GABA tadi. Nah, kemudian ini ilustrasi atau gambar dari efek neuron pada presinaps maupun yang postsinaps, di mana nanti akan pada presinaps ini akan menghambat dari terbukanya dari kanal kalsium dan nanti akan membuka dari kanal kaliumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke farmakodinamik dari di mana
farmakodinamik dari opioid ini akan mempengaruhi sebagian besar dari sistem tubuh seseorang, di mana pada susunan saraf pusatnya pada analgesia spinal dan supraspinal akan menurunkan dari cMRO, CPF maupun intracranial pressure yang akan mengakibatkan sedasi, euforia maupun halusinasi, dan juga menurunkan dari ambang kejangnya pada golongan obat meperidin dan menurunkan frekuensi dari EEG dan menyebabkan juga toleransi, physical dependence maupun withdrawal symptom. Dan kemudian mempengaruhi respirasi juga langsung pada medula, menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia, kemudian menekan refleks batuk, dan menyebabkan bronkospasme juga karena histamin rilis pada morfin, dan meperidin memiliki sifat yang antihistamin. Dan pada kardiovaskular, itu akan menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal, kemudian pada meperidin ini terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate, kemudian terdapat inhibisi dari fase motor center, menumpukan refleks simpatis, dan pelepasan histamin yang menimbulkan vasodilatasi. Dan meperidin ini juga mempunyai quinidine-like action yang menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Kemudian untuk gastrointestinal sendiri, ini bisa menyebabkan mual dan muntah karena stimulasi dopamin dan area vestibular dan menurunkan dari peristaltik yang menyebabkan perspirasinya itu kembung. Dan pada morfin bisa menyebabkan spasme sphincter OD dan meperidin bisa menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Nah, pada urogenital, ini morfin bisa menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter, dan pada meperidin ini menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Kemudian pada muskuloskeletal, ini pada fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Kemudian histamin release yang menyebabkan warm and flush sensation. Kemudian miosis karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Dan hipotermi karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, maupun terganggunya dari termoregulasi. Nah, pada kehamilan, ini bisa menembus sawah plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi napas pada neonatus. Dan pada endokrin dan imunitas ini bisa menyebabkan infertilitas karena menekan ACTH, LH maupun FSH, dan menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Nah, kemudian kita lanjut ke farmakokinetik dari opioid, di mana farmakokinetik dari absorpsinya ini sangat tergantung pada rute pemberian, baik itu apakah via oral atau transdermal, subkutan, intravena, intramuskular maupun yang neuroaksial. Kemudian pada morfin, ini untuk first pass metabolismenya ini tinggi, akan tetapi pada kodein dan oksikodon ini rendah. Nah, untuk distribusinya ini tinggi, lipid solubility-nya tinggi pada early onset, kemudian juga rendah pada rendah terionisasi ya pada lipid soluble, kemudian versinya non-ionized pada lipid yang soluble. Kemudian penting juga pada pKa, pada pKa yang rendah ini akan menyebabkan peningkatan dari bentuk yang non-ionisasi sehingga terjadi membran permeabilitasnya akan lebih besar. Kemudian untuk metabolisme dan ekskresi, di mana morfin dan turunannya ini di metabolisme di hati menjadi morfin 3 glucuronide dan morfin 6 glucuronide yang lebih poten dan durasinya lebih lama. Dan kodein nanti akan di metabolisme di hati oleh sitokrom P450 dan CYP3AD dan CYP2D6 akan dirubah menjadi morfin dan nantinya akan berefek pada penurunan antitursif dan peningkatan analgesik. Kemudian meperidin ini di metabolisme di hati menjadi norpeptidin yang menyebabkan kejang, kemudian ekskresinya terutama melalui ginjal. Oleh karena itu hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Dan hati-hati juga pada pemberian dalam waktu yang lama karena bisa meningkatkan dari efek samping. Kemudian ini tabel-tabel masing-masing obat, di mana masing-masing obat dari half-life-nya, onset maupun durasi dari efek analgesik. Di mana pada fentanyl bisa kita lihat bahwa half-life-nya pada intravena itu 2-4 jam, kemudian onsetnya itu
cepat ya, dalam beberapa menit, dan durasi dari efek analgesiknya secara intravena itu 0,5 sampai 1 jam. Dan juga yang lain-lainnya ya seperti morfin, kemudian meperidin, kodein, oksikodon maupun yang hidrokodon yang half-life, onset maupun durasinya sesuai pada tabel. Kemudian kita lanjut untuk evaluasi nyeri akut. Nah, kita bisa gunakan tata caranya, baik itu menggunakan Wong-Baker Face Pain Rating Scale boleh dengan menilai dari ekspresi wajahnya. Kemudian bisa juga kita menanyakan kepada pasiennya menggunakan numeric rating scale dengan menanyakan berapa derajat nyeri dari pasiennya menggunakan dari angka tersebut. Nah, kemudian intensitas nyeri pasca bedah ini berbeda-beda ya, sesuai dengan tabel, berbeda-beda sesuai dengan prosedur pembedahannya, kemudian tipenya bagaimana maupun intensitasnya. Di mana sebagai contoh pada pembedahan dari mata, ini tipe dari nyerinya nociceptive dan neuropatik, dan intensitas dari nyerinya ringan sampai ke berat. Kemudian pada upper abdomen seperti laparotomi, ini tipe nyerinya nociceptive ya, baik itu somatik maupun yang visceral, dan neuropatik. Ini intensitas pain-nya sedang sampai ke berat. Kemudian kita lanjut ke manajemen nyeri akut, di mana bisa digunakan terapi farmakologi, baik itu berupa obat opioid dan adjuvan secara parenteral maupun yang enteral. Di mana terapi opioid yang paling disarankan adalah menggunakan PCA atau pasien kontrol analgesi, namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Dan opioid ini dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan acute pain service atau APS, baik itu dengan regional atau lokal anestesi. Nah, untuk terapi non-farmakologi dari manajemen nyeri akut ini, baik itu bisa digunakan TENS, akupuntur, maupun krioterapi. Dan penting juga kita ketahui bahwa nyeri akut pasca bedah ini termasuk vital sign yang kelima. Dan penggunaan opioid post-operasi sebagai preemptive analgesi. Nah, ini merupakan alat PCA ya, yang ada. Ini pasien nanti akan bisa mengontrol seberapa banyak analgesi yang diperlukan ya, sesuai dengan nyeri yang dirasakan, dan bisa diatur juga dosisnya yang diberikan agar mencegah dari overdosis dari pada pasiennya. Nah, ini dosis-dosis opioid secara intravena, di mana pada tabel seperti morfin, ini continuous dose-nya 5-40 mikrogram per kilogram berat badan per hari, dan intermittent dose-nya 0,3 mg per kilogram per 3-4 jam. Dan ada dosis fentanyl, kemudian hidromorfin, dan petidinnya. Kemudian kita lanjut ke protokol pemberian opioid continuous. Nah, sudah pasti untuk protokolnya yang pertama dosisnya harus jelas, kemudian gunakan syringe pump, dan dosisnya harus disesuaikan untuk pasien yang memiliki kelainan baik itu di hati maupun yang di ginjal, dan perhatikan juga obat-obat yang memiliki sifat-sifat sedasi. Dan opioid oral ini diberikan setelah opioid intravena selesai, dan pasien juga harus dipasang pulse oximetry untuk monitoringnya, dan bisa kita tambahkan menggunakan dari analgetik dan adjuvan. Nah, apabila dalam proses pemberian ini dan pasien nanti merasakan nyeri kembali, itu bisa gunakan opioid pada syringe pump yang sama, yang pertama. Yang kemudian lanjutkan dengan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Dan bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate eskalasi tergantung dari derajat nyerinya. Dan bisa juga kita menaikkan persentase 30-50% pada nyeri yang ringan maupun yang berat, dan 50-100% pada nyeri yang berat. Kemudian kita lanjut ke tapering dan menghentikan dari infus opioidnya. Transisi ini dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang atau nyeri sedang. Kemudian menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila penggunaan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Kemudian penggunaan infus rate-nya 25% per hari, itu mengurangi insiden dari withdrawal effect. Kemudian oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan dari infusion rate-nya, jadi bisa di switch.
Kemudian untuk observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Nah, untuk konversi ke opioid yang oral, jadi setelah konversi dari IV dose ke PO dose itu dipertimbangkan untuk menurunkan PO per oral dose-nya itu 20-30%. Konversi intravena ke oral dose-nya ini hanya perkiraan sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Nah, pada tabel terdapat konversi tabelnya apabila pada morfin itu parenteralnya 1 mg, maka pada switch ke oralnya itu kita switch ke 3 mg dan seterusnya seperti termofon, fentanyl, kodein maupun yang metadon. Kemudian toleransi. Nah, perubahan hubungan dosis respon akibat paparan terhadap obat dan perlunya peningkatan dosis untuk mencapai efek yang setara. Di mana berkembang dalam beberapa tahap, ya awalnya terdapat depresi respirasi, somnolen, nausea, kemudian diubah menjadi analgesi dan konstipasi. Dan toleransi analgesi jarang menjadi masalah. Kenapa? Karena dosis opioid relatif stabil ketika tidak ada patologi yang memburuk. Di mana peningkatan kebutuhan opioid setelah periode stabil seringkali merupakan penanda perburukan dari penyakit. Nah, untuk dependence, yang pertama munculnya sindrom penarikan atau withdrawal setelah penurunan dosis atau pemberian antagonis opioid, sering muncul dalam beberapa hari setelah pemberian opioid dan tidak menjadi masalah klinis apabila dilakukan tapering sebelum penghentian obat, dan tapering dilakukan tidak lebih dari 50% dosis per hari. Nah, ini manajemen apabila terdapat overdosis dari opioid, di mana kita ketahui dulu tanda dari overdosis dari opioidnya. Yang pertama, apakah terjadi hipoventilasi yang berhubungan dengan gejala maupun tandanya. Kemudian, apakah terdapat aritmia maligna. Dan juga apakah terdapat penurunan kesadaran atau agitasi atau undesired dari deep unconsciousness-nya. Kemudian apabila terjadi tanda-tanda seperti ini, kita bisa berikan ventilasi berupa backmask ya. Kemudian kita juga berikan naloxone intravena sebanyak 0,04 mg. Kemudian kita juga nilai 2-3 menit selanjutnya. Apabila terdapat respon yang inadequat atau responnya masih belum tercapai, kita bisa memberikan lagi naloxone intravena 0,04 mg. Dan selanjutnya kita akses kembali selama 2-3 menit. Apabila tidak adekuat, kita bisa lanjutkan kembali dengan pemberian naloxone intravena 0,08 mg. Dan kita bisa melanjutkan penilaian dan juga bisa memberikan dosis yang double sampai respon adekuat ini tercapai. Ya, biasanya untuk max dose-nya ini kita berikan di bawah dari 2 mg. Dan apabila sudah tercapai respon yang adekuat, kita observasi pasiennya kurang lebih dari 1,5 jam. Nah, apabila tanda atau gejalanya ini tidak membaik, kita lakukan diskusi dengan teman sejawat dan diperlukan juga intubasi endotrakeal dan kita bisa merujuk atau mentransfer pasien ke ICU. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perkembangan dari diri saya ke depan. Sekali lagi terima kasih.